Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan mulai perkuliahan untuk melanjutkan bab berikutnya, yaitu terkait dengan materi limit dan kekontinuan. Untuk kita bicara tentang limit dan kekontinuan, tentunya kita juga akan membagi dua nanti pokok pembahasan yang akan kita bahas temukan dalam perkuliahan ini. Pertama, kita akan bahas dulu, kita akan rinci dulu terkait dengan apa itu limit. Kemudian berikutnya itu tentang kekontinuan. Jadi memang ini akan saya pisahkan dari bab hari ini, pembahasan hari ini terkait dengan kekontinuan fungsi itu sendiri. Nah, untuk konsep limit, limit fungsi di satu titik ini konsepnya. Sebenarnya kan limit itu kalau misalkan teman-teman ingat di masa sekolah itu kan itu disampaikan bahwa limit itu adalah nilai pendekatan, ya kan, nilai pendekatan suatu angka ketika kita memasukkan ke dalam angka tersebut ke dalam suatu fungsi. Nah, secara intuisi ini kita akan memberikan sebuah contoh terkait dengan suatu fungsi. Misalkan kita punya fx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi dengan x min 1. Kemudian kita akan menentukan nilai, misalkan di sini, apakah fungsi x ini akan terdefinisi di x sama dengan 1? Tentunya jelas bahwa ketika kita mengganti nilai x, mensubstitusikan bahwa f1 sama dengan 1 kuadrat min 1 per 1 min 1, itu nilainya 0 per 0. Maka di sini di x sama dengan 1 ini tidak terdefinisi. Atau misalkan titik fx bentuknya itu hasilnya adalah 0 per 0 gitu. Nah, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita ingin mencari nilai X tapi bukan di satu. Tetapi kita bicaranya adalah bagaimana untuk nilai X mendekati angka satu. Jadi kan kalau angka satu itu, misalkan di sini ini angka satu, maka bisa saja kita mencari nilai X-nya mendekati satu dari kiri, gitu ya, atau angka satu dari kanan, gitu loh, ya kan? Contoh misalkan di sini adalah X-nya itu misalkan 0,09 atau X-nya adalah 0,9 atau X-nya adalah 0,999. Ini kan mendekati angka 1. Tentunya kita akan mendapatkan nilai yang berbeda, begitu, akan mendapatkan nilai dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1 ketika kita memasukkan angka-angka ini, gitu loh. Atau misalkan 1,0009, 1,09, 1,9, 1,999. Ini ketika kita masukkan, jelas kalau 0,999 ada lah ya, ini mendekati 2 kan di sini. Tapi ini yang mendekati 1,0009 kan mendekati angka 1 kalau kita ngomongin pembulatan gitu loh. Maka nilainya akan berbeda ketika kita bicara tentang X sama dengan 1 dimasukkan ke dalam fungsi X kuadrat min 1 per X min 1. Jelas dia itu tidak akan terdefinisi karena bentuknya adalah 0 per 0 gitu. Nah, kita akan coba untuk X yang mendekati 1 dari kiri dan dari kanan. Kalau dari kiri berarti kan kita contoh misalkan 0,9, 0,99, 0,999 dan seterusnya sampai mendekati angka 1. Dan nilai fx-nya itu ada 1,99. Kalau dari kanan juga 1,001, 1 sampai ke 1,1 ini nilainya ada kalau kita gunakan. Kita substitusikan kepada x kuadrat min x per x kuadrat min 1 per x min 1, nilainya itu ada gitu loh. Kalau teman-teman pakai kalkulator misalkan kita masukkan 1,1 dikuadratkan dikurangi 1 dibagi 1,1 dikurangi 1, ini hasilnya adalah 2,1. Nilainya clear ada gitu. Nah, kemudian kita dekatin ke angka 1 karena kalau pas di angka 1 hasilnya itu adalah 0 per 0, tidak terdefinisi gitu loh. Nah, ternyata untuk nilai pendekatan itu, untuk X mendekati 1 itu nilainya itu pasti mendekati
2. Ingat loh ya, nilainya mendekati 2, bukan nilainya 2. Beda antara nilainya 2 dengan nilai mendekati 2. Sehingga jelas bahwa karena 1,99 itu kan sebenarnya mendekati 2 nilainya ya kalau pembulatan ya. 2,001 juga mendekati 2. Nah, ini yang kita akan bicara terkait dengan nilai limit. Ternyata nilai limit untuk X sama dengan 1 mendekati 1 itu nilai fx-nya atau nilai f1-nya itu mendekati nilai 2. Jadi nilai limitnya sebenarnya bisa kita hitung secara grafik memang seperti ini ya, kita lihat dari X mendekati angka 1 itu kan mulus kurvanya nih. Ya kan? Ini mulus artinya semua nilai X di sini itu ada nilainya gitu loh. Beda kalau untuk X1 ini bolong. Kenapa? Karena ketika kita masukin angka 1, dia ternyata 0/0. Kecuali kita bicara tentang X mendekati 1, maka nilainya ada gitu. Nilai fx-nya itu mendekati 2 dibacanya. Begitu untuk X mendekati 1 begitu. Nah, atau ini dari mana? Kok bisa? Nah, kita sederhanakan saja. Si X kuadrat min 1 per X min 1 kita faktorkan yang atas jadi X plus 1 kali X min 1 per X min 1. Jadi nilainya adalah, nah, limit X mendekati 1 berarti limit X mendekati 1 untuk X kuadrat min 1 per X min 1 hasilnya adalah X plus 1. Kita masukkan X-nya. Ganti dengan 1. 1 ditambah 1 nilainya adalah 2. Tuh, jadi kalau misalkan kita menggunakan nilai limit X mendekati 1 untuk fungsi ini, itu nilainya adalah mendekati 2. Ingat, kalimatnya saya underline di sini adalah untuk X mendekati 1 adalah mendekati 2 nilainya. Sehingga ini definisi dari limit secara intuisi itu mengatakan bahwa kalau ada limit X mendekati C dari fx hasilnya adalah L, ya hasilnya berapapun itu mendekati nilai L, berarti bila X mendekati gitu loh. Jika X mendekati sesuatu tetapi tidak sama dengan C gitu. X mendekati 1 tetapi X itu bukan angka 1. Tapi mendekati aja. Berapa angkanya? Terserah. Bisa misalkan 0,99, bisa 0,999, bisa juga 1,009, 1,001. Itu bebas. Tetapi dia itu tidak sama dengan angka 1 itu sendiri. Maka di sini jika atau limit X mendekati CF dari fungsi fx sama dengan L ini memiliki arti bahwa X mendekati. Atau misalkan nilai X mendekati tetapi berlainan dengan C, maka fx dekat ke L. Jadi nilai L-nya juga dekat ke L. Gitu ya, nilai fx-nya dekat ke L. Atau nilai limitnya itu mendekati angka 2 gitu. Gitu ya. Nah, kita lihat contoh. Limit X mendekati 1 untuk 3 X plus 5. Kemudian ini juga nomor 2. Kita akan coba cek gitu ya. Berarti ini tinggal kita masukkan aja 3 kali 1 ditambah 5. Nilainya 8. Jadi nilai limit X mendekati 1 untuk 3X plus 5. Berarti nilainya mendekati 8. Jadi kita tinggal masukkan. Nah, kalau yang linear ini teman-teman masukkan. Untuk yang nomor 2 kita cek dulu. Kalau 0/0 berarti kita harus modifikasi. Kita harus jabarkan. Coba yang ini kita lihat. 2 masukkan dulu. 2 dikuadratkan 4 berarti 2 kali 4 dikurangi 3 kali 2 dikurangi 2. Dibagi dengan 2 min 2. Yang bawah karena 0 nih hasilnya. Atas curiga kita 0 juga. Kita coba aja. 8 dikurangi 6 dikurangi 2 berarti 0 juga. Ini 0/0 nih. Bukan berarti ini tidak terdefinisi ya, tidak. Berarti kita harus mencari nilainya gimana caranya sih agar dia itu bisa kita dapatkan. Kita modifikasi. Bahwa 2x kuadrat min 3x min 2 per x min 2 ini kita coba faktorkan menjadi 2x. Di sini adalah x. Bawahnya adalah x min 2. Ingat kalau yang kayak gini ya, berarti prinsip kita pasti ada nilainya itu ada yang dicoret dengan X min 2 yang bawah. Berarti ini X min 2. 2 kali berapa agar min 2 berarti adalah plus
1. Coba aja kita cek. 2 kali X jadi 2X kuadrat. 2 kali min 2 berarti min 4X. 1 kali X berarti plus 1X. 1 kali min 2 berarti ini min 4 ditambah 1 berarti 3X tuh. Negatif 3X. Sama kan hasilnya. Jadi betul. Nah ini tinggal kita coret saja, berarti nanti limit X mendekati 2 untuk 2X plus 1 itu nilainya adalah 2 kali 2 ditambah 1. Karena linear tinggal substitusikan, nilainya adalah ada 5. Bukan 0 per 0 lagi. Jadi kalau teman-teman ada 0 per 0 berarti harus dimodifikasi si soal tersebut. Ya, gimana caranya agar menjadi ada nilainya. Seperti halnya nomor 3. Nomor 3 juga sama, X min 9 per akar X min 3. Kita masukkan X-nya 9. 9 kurangi 9, 0. Yang bawah akar 9, 3. 3 kurangi 3 juga 0. Nah ini harus dimodifikasi. Teman-teman perhatikan di sini ada akar X. Di sini X saja. Sebenarnya kan kita punya konsep pemfaktoran. Kalau X kuadrat min 4. Ini kan artinya X kuadrat min 2 kuadrat. Atau X plus 2 dikali dengan X min 2. Jadi kalau ada X min 4. Ini sama aja dengan akar X plus 2 dikalikan dengan akar X min 2. Karena kalau misalkan kita rubah ini akar X kuadrat dikurangi 2 kuadrat gitu loh. Maka yang ini juga sama menyesuaikan yang bawah. Ini akar X plus 3 dikali dengan akar X min 3 dibagi dengan akar X min 3. Kita tinggal coret saja, hasilnya adalah akar X plus 3. Nah, berarti limit X mendekati 9 untuk akar X plus 3 itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah akar 9 ditambah dengan 3 berarti nanti nilainya mendekati 6 gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, kita coba lanjutkan untuk bicara tentang limit kiri dan limit kanan. Apa itu maksud limit kiri dan limit kanan? Berarti jika X menuju C dari arah kiri gitu. Bilangan yang lebih kecil dari C tentunya ya. Maka ini disebut dengan limit kiri. Sedangkan kalau misalkan X menuju C dari kanan itu disebut dengan limit kanan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan limit kiri gitu ada atau misalkan sama dengan limit kanannya. Jadi kalau ini nih konsep yang harus teman-teman pegang karena ini akan dipakai oleh kita. Jadi kalau hubungan limit antara limit kiri dan limit kanan, kalau nilai limit kiri dan limit kanannya itu sama, ada nilainya L, maka limit gitu fx untuk x mendekati c juga ini ada. Gitu. Ini jika dan hanya jika ya. Jadi ini syarat. Limit fx-nya itu ada jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanannya itu adalah sama. Kalau limit kirinya berbeda dengan limit kanan, berarti nilai limit di x menuju c itu tidak ada. Itu prinsipnya ya. Oke, gitu. Jadi kalau limit kiri dan limit kiri kanannya itu tidak sama, gitu, maka nilai limitnya itu tidak ada, tidak perlu kita cari. Makanya kan nilai limit, suatu limit kita harus ngecek dulu ada atau enggak. Contoh misalkan, hitunglah apakah nilai limit X mendekati 1 untuk X mendekati 0 untuk Fx itu ada. Gitu kan. Ini harus dicek dulu. Kalau ada, berarti hitung. Kalau enggak ada, enggak usah kita hitung gitu loh nilai X mendekati 0-nya. Gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat, hitunglah misalkan nilai limit X mendekati 1 untuk fx. Ini juga kita harus cek dulu limit kiri dan limit kanannya. Begitu baru nanti kita dulu digambarkan. Nah kita akan coba cek untuk nilai X mendekati 0. Perlu kita cari limit kiri dan limit kanannya. Nah teman-teman saya akan coba di sini jelaskan untuk limit. Misalkan limit X mendekati 0 ya untuk yang A. Kita akan lihat limit X mendekati 0 dari kiri untuk fx. Fx-nya berarti nanti limit X mendekati 0 dari kiri. Fx-nya berarti kalau dari kiri, maka 0 dari kiri berarti ke sini ke kiri kan. Berarti X-nya kurang dari 0. Kita cari yang kurang dari 0. Berarti fx-nya ganti dengan X kuadrat. X kuadrat. Tinggal masukkan teman-teman ke sini berarti nanti 0 dikuadratkan sama dengan 0. Kita cek juga limit X
mendekati 0 dari kanan untuk fungsi fx. Kalau dari kanan berarti x-nya lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 itu berarti x lebih dari 0, berarti fungsi fx-nya adalah yang x. Berarti nanti limit x mendekati 0 dari kanan itu dari x saja. Tinggal masukin 0 sama dengan 0. Nah, dari sini limit x mendekati 0 dari kiri fungsi fx sama dengan nilai limit x dari 0 limit kanannya ya dari 0 positif untuk fx sama-sama nilainya 0. Karena ada berarti nanti si limit x mendekati 0 dari fx-nya itu adalah ada. Yaitu apa? Berapa nilainya? Ya 0 gitu karena ini sama gitu seperti itu. Ya, kalau kita bicara tentang nilai limit. Kita cek juga misalkan nilai satu lagi untuk limit x mendekati 1 dari fx apakah ada atau tidak kita cek ya. Untuk x dari kiri ya kita cek berarti limit x mendekati 2 dari kiri untuk fungsi fx berarti 2 dari kiri itu berarti kurang dari 2. Kurang dari 2 itu yang mana berarti? Kalau kurang dari 2 masih tetap yang ini ya, kurang dari 2 karena ini kurang dari 2. Berarti kita coba yang satu dulu biar enak ya. Kalau yang dua nanti apa namanya biar enak ngejelasinnya. Untuk x mendekati 1 dari kiri. Berarti kalau dari kiri kita lihat untuk yang ini dulu kita buktikan. Berarti untuk x kurang dari 1 berarti ini x kurang dari 1 nilainya adalah x. Gitu ya. Nah berarti nanti limit x mendekati 1 untuk x berarti nanti 1 sama dengan ya 1 gitu kan, x-nya sama dengan 1 gitu. Tinggal masukin aja x-nya sama dengan 1 karena kita pakai fungsi yang ini. Untuk limit x dari 1 dari kanan di fungsi fx dari kanan berarti x-nya lebih besar daripada 1, kita pakainya yang ini. 2 ditambah x kuadrat gitu ya. Berarti kita tinggal masukkan saja x-nya 1. Berarti nanti 2 ditambah 1 itu nilainya adalah 3. Dari sini teman-teman kita dapatkan bahwa limit x mendekati 1 dari kiri untuk fx itu tidak sama dengan limit x mendekati 1 dari kanan fungsi fx. Maka apa? Maka di sini nilai x-nya itu karena ini 1 tidak sama dengan 3, maka limit x mendekati 1 untuk fungsi fx-nya tidak ada. Ya sudah, berarti dia memang tidak ada. Nah, bagaimana untuk limit x mendekati 2? Mendekati 2 berarti fungsinya yang kurang dari 2 berarti pakainya yang ini kan? Gitu. Yang dari kiri. Kemudian yang dari kanan yang lebih dari 2 juga pakai fungsi yang ini. Tentunya hasilnya akan sama. Jadi untuk limit x mendekati 2 dari fx itu adalah terdefinisi ya gitu atau ada. Ini penjelasannya untuk x mendekati 0 gitu. Berarti dia itu ada ya untuk fungsi. Nah, kalau misalkan untuk x yang 1 berarti x dari kirinya itu 1. Tadi sudah saya jelaskan. X kanannya adalah 3 berarti limit kiri dan limit kanannya itu tidak sama nilainya. Yaitu 1 tidak sama dengan 3 berarti nanti ini limit fx-nya itu tidak ada. Nah, kalau misalkan untuk X sama dengan 2, ini tidak berubah fungsinya. Tidak perlu dicari limit kiri dan limit kanan. Kenapa? Karena fungsinya adalah sama tadi. Nilainya jelas ada, nilainya 6. Karena kan kenapa? Tidak perlu dicari limit ataupun sebenarnya karena fungsinya hanya satu, limit X mendekati 2 dari kiri itu kita pakainya 2 plus X kuadrat. Kan begitu ya, berarti nilainya adalah 6. Limit X mendekati 2 dari kanan juga 2 plus X kuadrat, nilainya 6. Sehingga limit kiri, limit kanannya itu ada. Maka limit X mendekati 2 untuk fx itu bisa kita cari nilainya adalah 6. Gitu ya. Nah ini secara grafik kalau kita lihat untuk X sama dengan 0, 0 itu mulus di sini. Grafik parabola ya. Gitu. Untuk X antara 0 sampai 1 ini kita lihat juga ini fungsi linier dan untuk X apa namanya fx sama dengan 2 ditambah x kuadrat grafik parabolanya adalah apa namanya berupa parabola gitu ya. Nah teman-teman perhatikan di x sama dengan 1. Tadi di x sama dengan 1 tidak ada. Kenapa?
ini nilainya tuh beda. Yang di sini adalah berapa tadi? 1, kalau yang di sini 3. Ini beda nilainya, nggak sama. Beda kalau misalkan di X sama dengan 0. Di X sama dengan 0 tetap sama-sama 0. Gitu. Atau di X sama dengan -1. Berapapun dia pasti akan sama fungsinya. Ini grafik, dari grafik aja bisa kelihatan. Gitu. Kalau yang kayak gini berarti di X sama dengan 1 ini disebutnya adalah tidak memiliki nilai limit karena berbeda ternyata dari kiri dan dari kanan. Kalau dari kiri berarti nanti dia itu mendekati nilainya 1, kalau dari kanan mendekati nilainya 3 dan itu berbeda. Dari kanan kan kita pakai fungsi yang ini, dari kiri pakai fungsi yang linear. Gitu ya. Contoh lagi misalkan kita tentukan konstanta C agar fungsi ini mempunyai nilai limit di X sama dengan -1. Nah, karena ini disebutkan mempunyai limit berarti limit kiri dan limit kanannya itu harus sama gitu. Jadi agar limit fx itu untuk x mendekati -1 itu ada, berarti nanti kita apa namanya, kita samakan aja limit kiri dan limit kanannya gitu ya. Untuk limit kirinya berarti kita menggunakan x-nya dari kiri, berarti yang kurang dari 1 kita pakai yang 3 min cx, berarti tinggal masukin satunya, yaitu 3 plus c kali 1, hasilnya adalah 3 plus c. Kita simpan limit kirinya. Limit kanannya kita juga cari, masukkan, berarti nanti ini kali 1 juga ya, jadi 3 min c, berarti nanti 3 plus C sama dengan 1 min C, kita satu ruaskan, berarti nanti ini apa namanya, C ditambah C sama dengan 1 dikurangi 3 ya, ini 3-nya pindah ke kanan, 3 berarti nanti 2C sama dengan -2, maka C-nya adalah -1. Nah ini nilai C-nya adalah -1 gitu ya. Oke. Misalkan kita lihat diberikan grafik suatu fungsi f seperti gambar berikut, cari nilai limit nilai fungsi berikut atau nyatakan bahwa limit nilai fungsi tidak ada. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dari gambar juga sudah jelas ya. Untuk nilai limit x mendekati 1 jelas ini tidak ada karena limit kiri dan kanannya itu tidak sama gitu ya. Oke. Nah, untuk nomor pertama untuk x mendekati 3 itu juga di sini kita bisa lihat nilainya juga berbeda ya, seperti itu. Oke, itu ya kalau misalkan untuk F1 ini apakah bisa dicari atau tidak, berarti kita bisa lihat dari gambarnya sendiri ya. Untuk X sama dengan -3, untuk apa namanya, X sama dengan -1, berarti ini kan bolongnya, jadi untuk X sama dengan satunya itu tidak ada, seperti itu. Karena dia tidak kontinu, nanti di kontinuan akan lebih jelas lagi untuk pembahasan ini. Limit X mendekati 1 dari kiri, fx-nya ada nggak? Kalau dari kiri misalkan yang ini, nah, berarti kalau dari kiri mah ada nilainya ya, yaitu 2. Dari kanan berapa X dari kanan? Kalau X dari kanan berarti nilainya adalah 1 kan? Nah, limit kiri dan limit kanan itu tidak sama, maka fx sama dengan 1 itu tidak. Jadi nanti untuk limit x mendekati 1 ini tidak ada. Gitu ya? Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau memasukkan nilai fx-nya gitu. Oke. Oke, kita lihat diketahui misalkan latihan nih, diketahui fungsi fx-nya ada 2 x kuadrat plus 1 dan x kuadrat min x plus 2. Hitunglah limit kiri dan limit kanannya. Nah, maka kita lihat di sini untuk nilai contoh nomor 1 dulu ya, saya bahas. Limit fx dari kiri berarti nanti limit x menuju 1 dari kiri berarti kita gunakan kurang dari 1 ya. Berarti pakai x kuadrat plus 1. Masukkan aja. X-nya ganti dengan 1. Dikuadratkan plus 1 nilainya adalah 2. Kemudian limit x mendekati 1 dari kanan. Fungsinya itu untuk pakainya yang kanan berarti yang kedua ya. X kuadrat min X plus 2. Masukkan saja 1 kuadrat min 1 ditambah 2. Nilainya 2. Berarti, nah jika ada, apakah ada? Nah, karena limit X dari kiri
untuk fx sama dengan limit x mendekati 1 dari kanan, itu sama berarti nanti maka limit x mendekati 1 untuk fx-nya itu adalah ada. Berapa nilainya? Nilainya adalah 2 gitu, karena kan sama gitu ya. Nah, hitung. Nah, ini yang nomor 2. Kalau misalkan kita lihat nilai 2 itu ada 2 nih si gx-nya. Gx-nya itu berarti ada 2 nih. Pertama untuk yang positif, X min 2 min 3X untuk X-nya lebih dari sama dengan 2. Kemudian bisa juga min dari X min 2 min 3X, X-nya kurang dari 2 dari mana? Ini definisi dari nilai mutlak itu kan ada 2. Kalau X min 2 itu kemarin kita sudah bahas, itu bisa X min 2 bisa min dari X min 2. Ini untuk X-nya lebih dari 2, ini untuk X-nya kurang dari 2. Gitu kan gitu ya definisinya. Maka kita cari aja limit kirinya. Kalau limit kiri berarti yang kurang dari. Nah, ini berarti yang kurang dari pakai yang ini kan. Nah, kita tinggal masukin aja untuk X sama dengan 2. Berarti kalau limit kirinya sama dengan pakai yang ini ya. Min dari X min 2 dikurangi 3X. Masukin 2. Min dari 2 min 2 dikurangi 3 kali 2 hasilnya adalah 0 dikurangi 6 sama dengan min 6. Kita cek yang dari kanan, berarti kalau dari kanan pakai yang atas, X min 2 dikurangi 3 kali X, berarti nanti 2 dikurangi 2 dikurangi 3 kali 2 nilainya adalah min 6 juga. Maka apa? Limit X mendekati 2 dari kiri untuk fungsi Gx itu sama dengan limit X mendekati 2 dari kanan, fungsi Gx, gitu ya. Maka limit X mendekati 2 dari untuk fungsi Gx itu adalah ada berapa nilainya? Yaitu 2. Gitu. Ya, 2. 6, sorry, min 6 ya. Sorry, min 6. Gitu. Ya, oke, coba nomor 3 teman-teman. Untuk latihan ini dicek nilai limit fx untuk yang ini ya. Tugasnya tolong dikerjakan. Untuk nomor 3 teman-teman tinggal definisikan x min 2. Mirip dengan yang ini. Jadi ada 2 fungsi, nanti tinggal masukkan saja. Oke, sifat-sifat limit. Limit fungsi pertama, kalau misalkan limit fx itu ada nilainya, kemudian limit gx juga ada untuk x mendekati a, gitu ya. Maka pertama yang akan kita dapatkan adalah dia bisa kita pisahkan. Kalau ada limit x mendekati a untuk fx plus minus gx, ini bisa kita cari masing-masing baru kita jumlahkan atau kurang, gitu ya. Ini sifat-sifat nilai limit. Kalau perkalian juga sama, teman-teman bisa kalikan masing-masing cari nilai limitnya baru dikalikan. Berikutnya adalah nomor pembagian, juga nomor 3, ini sifatnya sama. Pemangkatan juga sama ya. Kalau misalkan suatu limit dipangkatkan berarti bisa juga nanti kita cari fungsinya dipangkatkan baru cari nilai limitnya gitu. Termasuk juga dalam bentuk akar juga sama ya, nilai-nilai sifat dari limit fungsi. Oke, sekarang kita masuk ke limit fungsi trigonometri. Ingat ada catatan teorema kalau limit dari x mendekati 0 untuk sin x per x nilainya adalah 1. Untuk limit cos x, ini kalau cos x sebenarnya tinggal dimasukkan saja ya. Cos 0 itu nilainya adalah 1. Gitu. Kalau tangen x itu nilainya 1. Makanya saya selalu bilang begitu. Kalau misalkan ada ekstasi ya, x tangen sama sinus, kolaborasi di antaranya, kita tinggal melihat koefisien x-nya saja. Contoh misalkan ada limit x mendekati 0 untuk misalkan sin 2 ax per bx, berarti hasilnya pasti a per b. Gitu. Kenapa? Karena ini sebenarnya kita membuat konsep dari sin x per x itu nilainya adalah 1. Berarti atas bawah dibagi dengan angka yang sama biasanya. Berarti yang atas dikalikan dengan per A gitu, yang B-nya juga ada per B, nanti masing-masing atas bawah ya, atas bawah dikalikan dengan per A dan atau atas bawah dikalikan dengan A per B dan seterusnya gitu ya, konsepnya seperti itu. Atau misalkan ada tangen BX per sin AX, berarti nilainya adalah B per A. Tinggal lihat ini aja kalau kolaborasi antara ketiganya begitu, X tangen sin gitu.
Oke, contohnya kita lihat, nih limit dari 3x plus sin 4x per 5x min tangan 2x. Maka limit ini gimana caranya agar kita mendapatkan apa? Mendapatkan nilainya. Ya kalikan aja. Yang kayak gini itu semuanya, sebenarnya ini semuanya dikalikan dengan apa namanya di sini pembagian atau dibagi dengan 1/4x. Boleh saja ya. Jadi ini semua dibagi dengan 1/4x gitu. Jadi nilainya akan ada gitu. Ini atau misalkan dibagi dengan x, kalau yang ini bisa saja gitu ya, sama aja. Jadi nilainya nanti ini bisa kita cari kalau misalkan apa namanya nilai limitnya. Contoh ya, kalau teman-teman agak bingung ini karena ini saya langsung pakai, saya ganti aja dengan cara yang lain nih, kalikan misalkan 3x plus sin 4x per 5x min tangan 2x, saya kalikan dengan 1/x atas dan bawah. Ini kayaknya lebih simpel kalau dikalikan 1/x ya. Kalau ini masing-masing dikalikan dengan 4/x ya. Yang ini 3x. Nah, kita 3/x yang atas. Nah, kita masukkan semuanya berarti nanti 3x plus sin 4x per x dibagi dengan 5x min tangan 2x per x. Nah, berarti nanti ini 3x per x ditambah sin 4x per x dibagi dengan 5x per x dikurangi tangan 2x per x. Nilainya berarti limit x mendekati 0 untuk 3 ditambah sin 4x per x per 5 dikurangi tangan 2x per x. Berarti ini bisa seperti ini. Nah, ini berarti nanti 3 ditambah limit sin 4x per x dibagi dengan 5 dikurangi tangan 2x per x. Artinya adalah 3 ditambah berapa? Untuk limit x mendekati ini kan kalau misalkan x sin koefisiennya aja A per B. Berarti ini 4/1. 4/1 jadi 4 dibagi dengan 5 dikurangi 2/1. Jawabannya 7/3 gitu. Seperti itu ya. Hasilnya sama 7/3. Untuk berikutnya kita coba latihan. Teman-teman misalkan dikasih soal seperti ini. Nah, bagaimana soal yang mirip seperti ini? Berarti ya udah aja teman-teman tinggal cari aja. Kalau tangan kuadrat 3x berarti tinggal masukin aja tangan 3x dikali tan 3x dibagi dengan 2t. Sorry, ini t ya, 3t ya. Berarti nanti limit tangan 3t per 2t, ini limitnya, limit t mendekati 0 dikali dengan limit t mendekati 0 untuk tangan 3t saja. Jadi yang ini dibagi ini. Nilainya berapa nih? 3/2. Berarti ini 3/2 dikali dengan limit tangan 3 kali 0. Berarti nanti 3/2 dikali dengan 0. Tangan 0 gitu ya, seperti itu. Berarti hasilnya adalah 3/2 kali 0, hasilnya adalah 0 gitu. Karena limit tangan 0 itu kan 0 ya. Nah, teman-teman cek lagi kalau untuk yang seperti ini, untuk tetanya adalah 0, 1, 0, 30, 45, 60 sama 90. Kalau ada sin theta misalkan sin 0 itu adalah 0, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Kemudian cos theta berarti kalau cos 0, 1 tinggal dibalik aja ya. Akar 3, ini juga setengah akar 2, setengah, dan 0. Kemudian kalau tangan itu kan konsep tangan theta itu adalah sin dibagi dengan cos. Jadi nanti 0 dibagi 1, 0. Ini 1/akar 3. 1 akar 3 infinite ya. Gitu. Jadi ini jangan lupa nilai-nilai seperti ini gitu. Kemudian kita juga coba saya pengen yang nomor 3 nih, kita akan coba bahas. Kalau ada yang seperti ini bagaimana yang harus kita lakukan? Karena cos 0 ini kalau T ini dimasukin ada nilainya nih, cos 0 ya, di bawah juga 1 ditambah sin 0. Kalau sin 0 itu 0. Jadi sebenarnya ini kalau yang ini bisa dimasukin ya, cos kuadrat berarti nanti cos kuadrat 0 dibagi dengan 1 ditambah
sin 0. Berarti nanti nilainya adalah cos 0 kuadrat dibagi dengan 1 plus 0. Berarti nanti cos 0 kan berapa cos 0? Cos 0 di sini adalah 1. Berarti 1 dibagi dengan 1 nilainya adalah 1. Ada nilainya kalau nomor 3. Jadi teman-teman cek dulu kalau misalkan nanti nilainya ada ya sudah. Beda kan kalau yang ini. Kalau yang ini teman-teman masukkan tangan 3 kali 0 jadi sama aja tangan 0. Tangan 0 itu 0. 0 per 0. Nah kasusnya kan ini 0 per 0. Jadi dibeginikan itu kalau teman-teman ketemu dengan kasus nilai limitnya itu 0 per 0. Kalau nggak 0 per 0 tinggal langsung saja dimasukkan milik nomor 3. Gitu ya. Seperti itu. Contoh misalkan nih, sin 3T. Sin 3T kan sin 0. Sin 0 kan ada nilainya 0 ditambah 4 jadi 0, 0 per 0. Sekan itu sama dengan apa sih? 1 per cos gitu ya kan? Ini pasti 0 juga kan? 0 per 0. Nah, kalau misalkan yang seperti ini teman-teman harus modifikasi. Ya, seperti itu. Oke, nanti untuk coba nanti teman-teman untuk latihannya ini nomor nomor 4 ya dicoba dan nomor 2 begitu. Ingat kalau misalkan ada sekan, saya ingatnya 1 per cos. Ya. Kalau misalkan kosekan berarti nanti per sin. Kalau kotangan berarti nanti 1 per tangan. Jangan lupa ya, ini ada kotangan, ada sekan, berarti ini rubah dulu sama teman-teman ya. Oke, ini juga sama nomor 5. Soalnya untuk kita masuk ke limit tahingga dan limit di tahingga nilainya berapa. Nah, misalkan kita punya limit X mendekati A untuk Fx nilainya adalah L, Gx juga ada. Maka hati-hati ini kalau misalkan ditanyakan limit X mendekati sesuatu untuk Fx per Gx, ini ada aturannya aja ingat. Kalau seandainya nanti nilai fungsi Fx-nya itu limit Fx-nya itu X mendekati A-nya itu positif, kemudian Gx-nya dari arah atas, berarti dari 0 positif, berarti dari kanan gitu ya. Dari arah atas itu berarti nanti maka nilainya pasti langsung aja jawabannya adalah plus tahingga gitu. Ini nilainya min tahingga kalau nanti nilai yang fungsi yang ini itu dia itu positif, yang bawah kalau dari bawah berarti kan dari negatif kan, dari min kan, berarti plus dibagi min berarti min. Makanya jawabannya min tahingga. Kalau yang ini plus dibagi dengan plus, jadi nilainya adalah plus tahingga. Ini juga sama untuk kalau misalkan yang atasnya negatif dibagi dengan bawahnya adalah negatif, berarti hasilnya adalah positif, maka positif tahingga. Oke, kalau misalkan atasnya negatif, bawahnya itu adalah positif, itu hasilnya pasti negatif, gitu ya. Nah, ingat untuk maksud dari arah atas itu adalah untuk Gx-nya positif dan dari bawah berarti Gx-nya adalah negatif, gitu ya. Contohnya misalkan kita lihat di sini, limit tentukan nilai limitnya, gitu ya. Nah, maka kita akan cek di sini nih teman-teman. Limit X kuadrat plus 1 berarti kalau X-nya adalah dimasukkan positif negatif. Kalau X-nya negatif kan menuju dari kiri ya. Masukin ke X kuadrat 1 dikuadratkan plus 1 kan dia positif. Iya kan? Berarti nilai ininya dia positif yang atas. Sekarang yang Gx-nya kita masukkan kalau dari X negatif nih. X dari kiri, sorry bukan X negatif. X dari kiri kan? Berarti dia itu 0,99 dimasukkan ke X. Contoh. 0,99 dikurangi 1 berarti nanti negatif 0,01 misalkan seperti atau 0,001 misalkan gitu. Kan negatif nilainya. Positif bagi negatif adalah negatif. Maka hasilnya pasti minta hingga gitu ya, seperti itu. Beda dengan nomor 2. Kalau nomor 2 jelas kalau yang atas dia pasti nilainya positif karena X-nya dikuadratkan ya, nilainya juga positif. 1 dikuadratkan tambah 1 nilainya 2. 2 itu lebih dari 1 berarti dia positif. Yang bawah teman-teman masukkan di sini X-nya dari kiri berarti dia negatif positif nih. Coba negatif masukkan 0,99 dimasukkan. Berarti dia pasti negatif berapapun kalau dimasukkan pasti jadi positif. Maka karena di X kuadratnya itu jadi positif gitu loh. Dikuadratkan lebih besar pasti dari 1 gitu ya. Pasti akan lebih besar dari 1 yang dari kiri juga gitu. Maka nilainya adalah dia positif. Positif bagi positif berarti hasilnya adalah positif, nilainya adalah positif tahingga.
Oke ya, gitu ya. Nah, limit di tahingga bagaimana ketika kita bicara tentang nilai limit X menuju tahingga. Teman-teman, X menuju tahingga itu adalah secara grafik ini memang seperti ini, dia mendekati nilai sesuatu gitu ya. Jadi ada asimptotnya di L gitu. Kita cek yang untuk kasus yang di sini limit X menuju tahingga, maka teman-teman sebenarnya konsep menuju tahingga ini kita bagi misal atas bawah itu dengan apa? Dengan pangkat tertinggi. X-nya di sini X kuadrat kan berarti 1 per X kuadrat, ini juga 1 per X kuadrat. Gitu ya. Seperti itu. Kan ini dibagi ini jadi 1 nilainya sebenarnya nggak aruh. Awalnya kan nggak ada. Kalau dimasukkan ini beda nilainya. Begitu. Oke, berarti nanti ada catatan tapi ya untuk limit X menuju tahingga untuk 1 per X itu nilainya adalah 0. Ingat ya, ini nilai limit teorema. Karena kan 1 per tahingga itu 0. Kan 1 per 0 itu kan tahingga. Berarti kalau begitu 1 per tahingga itu nilainya adalah 0. Gitu, seperti itu. Oke. Nah, kita tinggal masukkan saja 2 per X ditambah 5 per X kuadrat sama dengan ini nilainya 0 kan? Ini juga nilainya 0, ini nilainya 0 berarti 1 per 2 saja gitu. Ya kan? Karena konsep ini gitu teorema. Oke ya, gitu. Menuju tahingga apa dari kiri juga sama. Nah, bagaimana kalau yang seperti ini? Ya dibagi aja dengan 1 per X. Jadi 2 dari kiri itu nanti ini 2X plus 5 dibagi 1 per X kuadrat ya. Ini X kuadrat yang bawah berarti 2X kuadrat plus 4 per X kuadrat per X kuadrat. Hasilnya adalah berapa? 2 per X ditambah 5 per X kuadrat. Yang bawah berarti 2 ditambah 4 per X kuadrat. Dimasukkan tahingganya berarti ini 0 plus 0 per 2 ditambah 0. Hasilnya adalah 0 per 2. Nilainya adalah 0. Gitu seperti itu. Jadi kalau dari kiriman nilainya adalah 0 gitu ya. Kalau limit X mendekati tahingga. Sedang kalau misalkan kita bicara tentang contoh yang kedua, misalkan ada ini ya, saya kasih rekap aja sebentar. Saya kasih rekap ya. Jadi kalau limit tahingga, limit X mendekati tahingga untuk AX pangkat N plus BX pangkat N min 1 per PX pangkat M ditambah QX pangkat M min 1. Kalau N-nya lebih besar daripada M, maka jawabannya adalah tahingga. Tapi kalau N-nya kurang dari M, jawabannya 0. Tapi kalau M sama dengan M, pangkatnya ya, pangkat tertingginya, maka dilihatnya adalah A per P. Nah, ini rumus cepat sebenarnya. Jadi kalau teman-teman lihat aja, ini X-nya pangkat 1. Berarti ini 1, ini 2. Berarti N-nya lebih kecil daripada M. Jawabannya adalah langsung 0. Gitu. Di sini ya. Jadi kalau ada limit X menuju tahingga, ini negatif tahingga sama aja sebenarnya. Tahingga untuk 2X kuadrat plus 4 per 2X plus 5, teman-teman lihat pangkat tertingginya 2, ini 1. Berarti M-nya lebih besar daripada N, berarti N-nya lebih besar daripada M, berarti nanti jawabannya adalah tahingga aja. Gitu ya. Kalau misalkan nanti yang sama, misalkan tadi 2X kuadrat plus 4 per 2X kuadrat plus 5, jawabannya adalah, atau 3, berarti jawabannya 2 per 3, karena ini sama. Kita lihat koefisiennya aja. Ya, seperti itu. Bagaimana kalau limitnya bentuknya seperti ini? Nah, maka ini harus bentuknya teman-teman harus dirasionalkan. Kalikan dengan sekawan daripada positif, yaitu adalah negatifnya. Berarti atas bawah dikalikan dengan negatif. Hasilnya adalah seperti ini, karena ini kali ini. Ini tinggal dibuang saja akarnya, plus kali min jadi min X kali X kuadrat. Yang bawah berarti ini kan per 1 ya, gitu sebenarnya, jadi 1 kali akar X kuadrat plus X plus 3 min X, hasilnya adalah akar X kuadrat plus X plus 3 min X. Berarti teman-teman kalau udah seperti ini tinggal diapakan, sederhanakan, lalu kita kalikan pangkat tertinggi. Tertingginya itu adalah bukan X kuadrat, hati-hati ya, X, karena X kuadrat diakarkan adalah X, berarti 1 per X atas bawah kita kalikan gitu, sehingga nanti kalau 1 per X berarti nanti X per X ditambah 3 per X per, nanti di sini adalah akar dari X kuadrat plus 3 per X dikurangi X per X, berarti nanti
Ini 1 ditambah 3 per X per, di sini akar berapa? Akar masukin X kuadrat plus X plus 3 per X kuadrat. Kalau X dimasukkan, jadi X kuadrat ya. Seperti itu kalau dimasukkan ke dalam akar. Min 1 gitu. Jadi jawabannya berapa nih? 1 berarti ini 1 plus 0 per akar 1 dikurangi dengan apa namanya? Di sini berapa? 1 min 1 ya. Seperti itu. Oke, sebentar. Jadi jawabannya adalah min. Oh, ini plus ya. Ini kan min. Harusnya ini positif. Sebentar. Ini minus. Di sini juga min. Karena dia itu X mendekati dari kiri. Min X. Oke. Min dikeluarkan jadi nanti min setengah ya. Karena lupa saya di sini adalah min X ya. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Kalau misalkan nanti teman-teman coba nomor 3 kerjakan, kemudian nomor 3 dan nomor 5 nanti dicoba dikerjakan ya. Baik, itu saja dulu pertemuan kali ini. Nanti minggu depan kita bahas terkait dengan kekontinuan suatu fungsi. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat.